Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irfan Irawan, 11 RPL1. Di sini saya akan membahas materi bahasa Inggris tentang personal letter. Personal letter merupakan surat tidak resmi yang ditulis untuk perseorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah dua orang yang saling mengenal. Struktur dari personal letter yaitu date, tanggal. Biasanya tanggal ini ditulis pada kiri paling atas. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Dan ada pula address, alamat. Bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim tinggal. Alamat ditulis pada bagian kanan atas. Dan ada salutation dan name, salam atau nama. Bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. Contohnya, dearest sweetheart, darling my love, dan lain-lain. Dan ada pula introduction, pembukaan. Pembukaan dari surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya. Atau bisa juga awal perkenalan diri jika kalian baru mulai surat menyurat. Dan ada pula body, isi surat. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Pada bagian body ini, kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kita ceritakan. Closure, penutup. Bagian ini menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Complimentary, close, atau salam penutup. Bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek seperti with love, sincerely yours, with love, and so on. Dan ada pula yang terakhir, signature, tanda tangan. Bagian ini berada di bawah complementary clause. Kalian bisa membutuhkan tanda tangan atau bisa juga hanya inisial nama kalian saja. Dan materi selanjutnya ada cause and effect. Dalam bahasa Inggris, kata cause memiliki arti sebab, sedangkan effect berarti akibat. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa cause adalah mengapa sesuatu itu terjadi, dan efek adalah apa yang terjadi setelah cause. Namun dalam penulisan kata cause tidak selalu diawali kalimat, begitu pula dengan efek. Fungsi cause and effect menjelaskan atau memberi informasi tentang terjadinya sesuatu. Contoh kalimat cause and effect. Because it is raining, she just stay at home. Karena sedang hujan, ia hanya tinggal di rumah saja. Momo went to bed because she was sleepy. Momo pergi tidur karena mengantuk. Momo failed in her test because she didn't study. Momo gagal dalam ujiannya karena ia tidak belajar. Dan materi yang terakhir ada explanation text. Explanation text digunakan untuk menerangkan cara proses sesuatu terjadi, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam, terutama dunia ilmiah atau sosial budaya. Tujuannya untuk memberitahu kepada pembaca atau pendengar bagaimana suatu itu terjadi. Sebuah explanation text biasanya berasal dari pertanyaan penulis terkait why dan how terhadap sesuatu fenomena yang ada. Tujuan explanation text yaitu untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Yang ketiga, ciri-ciri explanation text berasal dari pertanyaan penulis terkait why dan how terhadap suatu fenomena yang ada. Diangkat dari fenomena, maka fokus materinya bukan pada bendanya atau orangnya, melainkan pada kejadian atau peristiwa yang terjadi pada orang tersebut. Menggunakan simple present tense, menggunakan action verbs, menggunakan passive voice, menggunakan noun phrase, menggunakan adverbial phrase, menggunakan technical terms, menggunakan general and abstract noun, dan terakhir menggunakan conjunction of theme and cause effect. Yang keempat, generic structure explanation text, yaitu pengenalan suatu peristiwa yang akan kita ceritakan atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Dalam general, statement berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena
Yang akan dibahas bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Bruh, look at this dude.